ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di ambang pintu dari bulan Ramadan menuju ke Syawal. Tentu kita berharap diberikan kesehatan, umur panjang, dan amal yang baik. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahun Nasa'i. Sebaik-baik manusia adalah yang memiliki umur panjang dan amal perbuatannya baik. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang memiliki umur panjang sementara amal perbuatannya jelek. Kita berusaha berpayah-payah untuk melakukan suatu aktivitas yang barangkali bagi sebagian melelahkan, bagaimana tidak, karena dengan segala keterbatasan kita berusaha untuk bertahan, bahkan meningkatkan ibadah dengan qiyam, dengan siam, dengan qiraatul Quran dan lain sebagainya. Dan ketahuilah, itu semua adalah bagian dari membela agama Islam. Tema yang kita angkat bagaimana cara yang benar dalam membela agama Islam. Saya sampaikan pada antum melalui 3 surat untuk kita berusaha tadabbur, ya. Bagaimana kita memberi kontribusi di dalam kita membela agama ini. Karena kita ketahui bersama tentu banyak cara-cara yang ditawarkan dalam membela agama ini. Mari kita lihat ayat tersebut, apakah cara-cara yang lain, apapun cara itu, sesuai dengan 3 surat tersebut. Ya, yang pertama surat Al-Ahzab ayat 33. Yang kedua, surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 33. Yang kedua, surat Al-Fat ayat 28. Yang ketiga, surat As-Saff ayat 9. Semuanya bunyinya sama. Cuman bedanya satu di ujung, ya. Surat At-Taubah, Allah berfirman ayat 33. Sering kita dengar ayat itu dalam muqaddimah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ini surat At-Taubah ayat 33. Surat Al-Fat ayat 28. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Kemudian surat As-Saff ayat 9. Sama dengan surat At-Taubah 33 persis. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Nah, yang barangkali ada pegang mushaf terjemah, minta bantuan untuk dibacakan terjemahannya. Surat At-Taubah ayat 33. Para jemaah
Silakan. Ada mikrofon? Ya, kita pelajari bersama-sama. Ya. Dan ayat tersebut diantaranya dijadikan sebagai muqaddimah, ya, iktibas dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, silakan dibacakan terjemahannya. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai. Diulang. Dialah yang telah mengutus. Siapa dia itu? Allah Ta'ala. Ya, terus. Ya, syukur Bapak. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama. Ya, sekarang surat Al-Fat ayat 28. Surat Al-Fat ayat 28. Silakan. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ya, As-Saff ayat 9. Kita berangkat dari 3 ayat ini. Mari kita coba nanti untuk tadabbur terkait dengan langkah kita ke depan sebagai suatu rencana, langkah-langkah yang sudah berlalu sebagai satu evaluasi. Surat As-Saff ya, yang dapat silakan, yang dapat aja dulu. Yang sudah dapat silakan. Tuh. Semua sama. Ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dalam surah Al-Fat wa kafa billahi syahida. Dalam As-Saff walau karihal musyrikun, sama. Huwa alladzi arsala, dialah Allah yang telah mengutus rasulahu, rasulnya, bil huda, yaitu dengan petunjuk. Nanti kita lihat bagaimana penjelasan tentang petunjuk. Wa dinil haq, agama yang hak. Apa tujuannya? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk agar, ya, lam di sini lam li ta'lil, dengan tujuan memenangkan, mengunggulkan di atas agama yang lain. Kalau menang dan unggul di atas agama yang lain, ya berarti Islam di situ diperjuangkan, terbelakan, ya. Meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Wa kafa billahi syahida, dan Allah sebagai saksi, cukup Allah sebagai saksi. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir para jemaah, apa kata beliau? Tsumma qala ta'ala mubasysyiran lil mu'minina bi nusratir rasul sallallahu wa salamuhu alaihi ala aduwihi wa ala sairi ahlil ardi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dengan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dengan apa? Pertolongan yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu wasallam alaihi, ala aduwih, atas musuhnya, wa ala sairi ahlil ardi, dan atas segala atau seluruh penduduk bumi ini. Ya.
dengan berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Apa makna dari al-huda, petunjuk tadi? Ya, ai bil ilmin nafi' wal amalis soleh. Jadi yang dimaksud dengan al-huda adalah al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Adapun dinul haq, agama yang hak adalah al-amal as-soleh, amal soleh. Fa inna syari'ata tashtamilu ala syai'ain, ilmin wa amalin. Karena sesungguhnya syariat itu meliputi dua perkara, yaitu ilmu dan amal. Fal ilmu asy-syar'i sahihun, ilmu syar'i benar adanya, sahih. Ya. Wal amalus syar'i, dan amal yang syar'i makbulun, diterima. Jadi kalau benar diterima, kalau ilmunya benar amalnya pasti diterima. Nah, mari kita nanti kita baca, dengarkan dulu ya. Fa ikhbaratuha haqqun, berita-berita yang ada ya di dalam syariat benar adanya, haqqun. Wa insya'atuha adlun, perintah dan larangan yang ada adil. Ya. Liyudhiruhu ala dini kullih, agar tadi diartikan dimenangkan, diunggulkan di atas agama yang lain. Kalau menang berarti itu ada perjuangan. Ya, kalau menang berarti ada yang kalah. Untuk memenangkan, mengunggulkan di atas agama yang lain. Ai ala ahli jami'il adyan min sa'ir ahli ardi min arabin wa ajamin wa milliyin wa musyrikin, yaitu dimenangkan di atas seluruh jenis dan macam agama yang ada dari seluruh penduduk yang ada di bumi ini, baik orang Arab maupun orang ajam, bukan orang Arabnya. Wa milliyin, orang-orang yang itu millah ya, wa musyrikin, dan orang musyrik. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi, yaitu annahu rasuluhu wa huwa nasiruhu, bahwa nabi adalah utusannya dan Allah yang menolongnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, 3 ayat ini ayat yang sangat agung. Ya. Di mana Allah Ta'ala mengutus Rasul itu membawa 2 perkara penting, disebutkan dalam Al-Quran, al-huda wa dinil haq. Al-huda petunjuk, dinul haq agama yang hak. Apa maknanya al-huda di sini? Al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa maksudnya? Ilmu syar'i dan amal soleh. Dinul haq, amal soleh. Nah, tujuannya adalah liyudhirahu ala dini kulli. Lam, namanya lamut ta'lil, yang memberikan arti untuk, dengan tujuan, dengan sebab, ya, untuk memenangkan agama Islam di atas agama yang lain. Ya, meskipun orang musyrik tidak suka. Lah, di sini orang musyrik tidak suka. Di sini cukup Allah sebagai saksi. Maksudnya Allah akan menolong. Allah saksi atas kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah, dari keterangan 3 ayat ini, yaitu At-Taubah 33, Al-Fat 28, dan As-Saff ayat 9. Bagi siapapun yang ingin memberikan kontribusi ya untuk perjuangan Islam, adalah ilmu dan amal. Nah, sekarang ya kita diajarkan doa untuk minta ilmu bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu bermanfaat, rezeki yang thayyib,
di tengah-tengah rezeki ini. Di akhirnya amal yang terima, karena rezeki itu sebagai wasilah tercapainya ilmu. Rezeki sebagai wasilah tercapainya amal. Tapi rezeki ini rezeki thayyiban. Innallaha thayyib, innallaha ta'ala thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Nabi bersabda Allah Ta'ala itu thayyib, baik, dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Makanya ketika ada orang menuntut ilmu, saudaranya komplain kepada Nabi, ya Rasul, dia menuntut ilmu karena saya. Apa kata Nabi? La'allaka turzaku bihi. Boleh jadi engkau dapat rezeki dengan sebab kamu membiayai saudaramu itu yang menuntut ilmu. Nah, kalau begitu para jemaah, ilmu itu apa? Ini harus menjadi perhatian kita, ya. Karena sebagian orang banyak memberikan definisi dengan definisi apa terserah dia gitu. Oh, dia orang pintar, dia orang berilmu, ilmunya putih karena pakai baju putih. Kalau pakai baju hitam, itu ilmu hitam. Nah, ini. Sementara sama-sama tukang sihir, sama-sama tukang ramal. Cuman berhubung pakai baju putih, ya, tasbihnya kayak pontol bakso, gede-gede, sudah ilmu putih. Ya, kalau dia meramal itu karomah. Uniknya karomahnya bisa dijual, mahar sekian. Ada tidak? Itu maharnya sekian. Karomah. Lah ini para jemaah rahmati Allah. Nah, sekarang kita melihat bagaimana definisi ilmu, ya. Kita lihat perkataan para ulama seperti Al-Imam Ad-Dhahabi dan juga Ibnu Qayyim. Apa ilmu itu? Al-ilmu ma qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabah laisa bitamwih. Yang dimaksud dengan ilmu adalah apa yang difirmankan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an, dan apa yang disabdakan Nabi, yaitu hadis, dan juga perkataan para sahabat. Wa qala sahabah, yaitu perkataan para sahabat, ijma' mereka. Ini baru disebut dengan ilmu para jamaah. Quran, sunnah, perkataan para sahabat, lebih ijma'nya mereka. Itu ilmu. Oleh sebab itu akidah diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma'. Ya. Sehingga kalau kita mengatasnamakan ilmu tidak diambil dari Al-Quran, ya tentu bukan ilmu. Apakah ada yang diambil dari buku Al-Quran? Ya tentu banyak. Berdasarkan akal, berdasarkan perasaan, rasa, zauq, akal, zauq. Kemudian apa? Berdasarkan qila wa qol, katanya. Berdasarkan apa lagi? Berdasarkan dan bersandar kepada perkataan nenek moyang. Apalagi berdasarkan mimpi. Nah ini, berdasarkan wangsit. Nah itu, ya, sehingga apa? Muncullah ilmu-ilmu yang tidak berdasar dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang penting tulisannya tulisan Arab, ya, ditulis di dadanya. Bahkan kalau pengen kuat hubungan sama istri, ditulis di dakarnya, sampai seperti itu. Itu ilmu. Ilmu suruh baca qul huwallahu ahad 1001 kali, sekali napas bisa hilang, ya, hilang nyawanya. Itu. Nah ini fakta loh. Pernah seorang wanita cerita langsung sama istri dulu bahwa dia belajar ilmu, ya, sekali dulu dalam satu majelis baca sekian kali surat Al-Ikhlas sampai tulang ekornya retak. Tahu-tahu ada orang datang nanya barang hilang, coba kamu cari di sana, betul ada di situ. Terus ada orang yang sakit, kista besar kayak melon, dilus-lus jadi kecil. Sekarang pertanyaan saya, apakah dari saudara pernah mengalami atau pernah tahu
ada seperti itu? Ada tidak yang seperti itu? Ini artinya fakta itu ada, dan itu ilmu. Ya, ilmu bisa menghilang tapi nggak bisa balik. Ilmu kebal, ilmu tahan peluru, dan seterusnya dan seterusnya. Ini para jemaah. Kemudian dipakai untuk bela Islam. Nah, ini, ya, nih kebal. Coba bacok, pukul, langsung dia mental ke belakang. Oh, sudah sekarang udah banyak itu. Dan bangga, digergaji perutnya, ditusuk, dan seterusnya. Apakah itu membela Islam? Apakah begitu? Kita lihat dulu bagaimana para sahabat dengan sayatan pedang sekian banyak, ada sampai 70 sayatan pedang. Tangannya copot, lepas. Ya. Jadi para jemaah rahmati Allah, kalau kita ingin membela agama Islam, 3 surat ini tolong diperhatikan betul-betul. At-Taubah 33, Al-Fat 28, As-Saff ayat 9. Yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu dimaksud Quran, hadis, dan perkataan para sahabat. Itu ilmu. Yaitu ilmu. Dan Imam Al-Bukhari menulis dalam Sahih Bukhari bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum kita bicara dan sebelum kita berbuat. Dalam surat Muhammad ayat 19 Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah dengan ilmu bahwa la ilaha illallah, dan mohon ampunlah atas dosamu. Jadi la ilaha illallah di sini ya harus dipelajari dengan ilmu. Para jemaah rahmati Allah. Dan belum pernah saya dapatkan satu hadis pun yang menjelaskan tentang membaca, cara baca la ilaha illallah. Ada yang geleng-geleng kepala, ada la ilaha illallah, ada begini. La ilaha Allah, 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 huwa, huwa, hu, joget-joget terus hilang, terbang. Mau lihat? Boleh. Di handphone, di mana? Internet sudah banyak ditunjukkan. Kalau dulu mungkin kalau ngomong mana buktinya, sekarang sudah membuktikan sendiri itu. Ya. Apakah itu? La ilaha illallah adalah kunci surga. Pernah Abu Zur'ah Ar-Razi ketika mau meninggal, ulama hadis. Kemudian ulama-ulama yang lain pada menjenguk yang lebih junior. Takdir Allah, mereka mau mentalkin, tidak nyaman, merasa tidak nyaman. Karena ini ulama besar. Akhirnya mereka saling mengingat dan qadarullah lupa tentang hadis tersebut. Hadis yang menjelaskan kalau orang di akhir hidupnya mengatakan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Lupa dengan sanadnya. Beliau yang sudah berada di ambang kematian, beliau masih diberikan ingat oleh Allah Ta'ala dengan sanadnya. Lalu beliau mengucapkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis Mu'adz bin Jabal. Dengan sanadnya. Setelah tidak itu langsung meninggal beliau. Pada siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah masuk surga. Nah, para jemaah mengatakan la ilaha illallah harus dengan ilmu. Oleh sebab itu para ulama menyebut 2 rukun la ilaha illallah ilmunya. Yaitu apa? An-nafsi wal isbat. Menolak dan menetapkan. Jadi agama Islam itu punya sifat menolak dan menetapkan. Menolak semua sesembahan selain Allah, menetapkan Allah saja yang disembah. La ilaha illallah. Baru itu disebut dengan orang yang berpegang teguh kepada dari Allah.
Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Barang siapa yang mengingkari taghut, yaitu kesyirikan di sini maksudnya, dan beriman kepada Allah, maka orang ini telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kokoh. Ini kan ilmu semua. Ya. La ilaha illallah ada 7 syarat: ikhlas, yakin, qabul, ya, mahabbah, al-inqiyad, as-sidqu, ya, ada 7. Para jamaah hati Allah dibahas satu-satu. Ini ilmu. Kita pelajari. Bahkan Al-Qur'an sendiri juga ada ilmunya dalam memahaminya. Kalau boleh saya cerita, saya pernah ngisi kajian di daerah Pangandaran, di Brebesnya, dibilang di situ perbatasan, ya. Dan saya diminta untuk ngisi pengajian kepada para petani karena di situ ada baksos. Nah, ternyata di situ banyak saudara-saudara kita yang ingin kebaikan, datang, Pak Ustaz, kita ingin masuk surga. Ini gubernurnya Pak Ustaz. Wah, gubernur. Berarti saya disebut gubernur, tapi pakai sepeda ontel. Ya, maksudnya gubernur di sini, gubernur bikinan sendiri. Loh, ini kok saya nggak ngomong-ngomong, teman-teman yang ngajak saya ke sini, ini para petani, kok ini orang-orang pingin masuk surga semua, pingin kebaikan, ya. Sampai khalifah ini khilafah dari Nabi, baru terakhir mereka karena kekosongan ini, kekosongan khilafah setelah khilafah Utsmaniyah baru mereka, ya. Saya sampai pakai satu hadis, ada antum sebut khalifah semua itu setelah Khulafaur Rasyidin, padahal dalam hadis yang ada al-khilafah ala nahjin nubuwah, al-khilafah ar-rasyidin, setelah itu mulkan jabriyah, mulkan adudon, penguasa yang diktator, penguasa yang menggigit. Kenapa antum sebut khalifah? Ya enggak paham, memang enggak paham. Ustaz, kita pengen masuk surga Ustaz. Iya, kita ngaji. Nah, akhirnya saya berpikir apa yang saya ingin sampaikan. Ini saya sampaikan surat Al-An'am kalau ayat 82 kalau salah. Tolong tadi buka, takut salah saya. Yang berbunyi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum yahtadun. Ya. Wa hum muhtadun. Alladzina amanu, surat Al-An'am ayat 82, tolong. Al-An'am 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Coba, tolong artinya. Silakan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman dalam bermusyrik, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, dari ayat ini saya mengambil pelajaran, karena yang saya hadapi yang satu petani, yang satu orang-orang militan ingin memperjuangkan Islam. Nah ini, ya, yang satu masalah kesyirikan, yang kedua tentang pemahaman terhadap Quran. Ayat ini ketika Nabi membacakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, mereka lah orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk hidayah. Para sahabat mengatakan seperti hadis Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu? Faqala laisa kama taqulun. Alam tasma'u qaul ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Jadi ketika Nabi membaca ayat ini, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka lah orang yang dapat petunjuk, dapat keamanan, dapat petunjuk. Para sahabat mengatakan, ya Rasul, siapa sih dari kami
yang tidak pernah berbuat dolim. Maksudnya, kalau ayat itu betul seperti itu, tidak ada yang bisa mengamalkan ayat itu. Tidak ada yang bisa mempraktekkan ayat itu. Sehingga sahabat mengatakan, ayyuna lam yadlim nafsahu. Siapa ya Rasul kalau begitu yang tidak pernah berbuat dolim pada dirinya? Apa kata Nabi? Laisa kama taqulun, bukan seperti yang kalian katakan. Alam tasma'u qaula Luqman libnihi, tidakkah kalian mendengar nasihat perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kamu bersyirik, karena jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu merupakan kedoliman yang sangat besar. Satu sisi saya dapat yang militan, satu sisi saya dapat yang para petani. Para petani saya sampaikan masalah, yaitu apa? Tentang kesyirikan, tauhid. Pada mereka tentang pemahaman, cara memahami Quran, cara memahami ilmu. Ini para jemaah, ya, bahwa apa? Al-Quran itu ditafsir dengan Al-Quran. Satu. Yang kedua, Al-Quran ditafsir dengan sunnah, dengan hadis. Yang ketiga, Al-Quran ditafsir dengan perkataan para sahabat. Yang ketiga, Al-Quran ditafsir dengan perkataan para tabi'in. Yang kelima, Al-Quran ditafsir dengan bahasa Arab. Itu penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Muqaddimatut Tafsir, dan juga diikuti oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau tulis, yaitu Ushul Tafsir. Dan itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Contoh, Quran ditafsir dengan Quran. Seperti tadi, surat Al-An'am ditafsir dengan surat Luqman, bahwa mana syirik, iman ad-dhalim di sini adalah kesyirikan. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Baru jelaskan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Itulah hari kiamat. Ya. Dijelaskan Quran dengan Quran. Dulu pernah ada orang hanya berpegang dengan Quran, tidak mau dengan sunnah, dengan hadis. Suruh cari, coba cari bagaimana cara sholat dalam Quran. Ya tidak ada, adanya dalam hadis. Maka Quran dijelaskan dengan hadis, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Seperti apa sholat itu, seperti apa zakat, seperti yang orang kita. Hadis semua menjelaskan. Nah ini, dan ternyata betul. Setelah saya jelaskan itu ribut-ribut. Tadi Pak Ustadz ribut kami di bawah. Kenapa? Ini kebetulan ketuanya. Kami gak perlu tafsir macam-macam. Ternyata sudah terjadi. Sebelum saya sampaikan sudah terjadi dan saya tidak tahu. Tahunya setelah saya ceramah. Oh begitu, iya. Gak perlu tafsir macam-macam. Cukup Quran ini. Nah ini para jamaah rahmati Allah. Nah kembali, berarti apa? Kalau kita ingin memperjuangkan Islam dengan ilmu. Ilmu itu apa maksudnya? Quran, sunnah, aqwal para sahabat, perkataan para sahabat. Coba antum tafsirkan, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Bisa tidak tanpa hadis? Tidak mungkin bisa. Ya, harus dengan hadis, harus dengan sunnah. Oleh sebab itu ketika awal kita i'tikaf, ada fikih i'tikaf. Kita sampaikan. Kalau yang sudah, berarti ini pembaruan, tikror, pengulangan. Masalah zakat fitrah, zakat mal, kita ulang lagi. Terus. Nah, kalau kita ingin memperjuangkan Islam, maka dengan ilmu para jemaah. Pertama harus dengan ilmu. Ya. Semangat tidak cukup. Nah, ilmu di sini tentu sarana, fasilitas, wasailnya ya banyak. Di antaranya ada lembaga, di antaranya non formal seperti kita begini, memanfaatkan waktu. Dan ini juga para ulama menjelaskan, di antara aktivitas iktikaf adalah membedah Quran, membahas hadis. Tidak ada masalah. Karena termasuk zikrullah. Karena ini majelis ilmu, majelis zikir. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u faqalu ma riyadul jannah faqala hilaquz zikr. Rawahu Tirmidzi. Kalau kalian melewati taman surga,
maka singgahlah. Ditanya apa maksud taman surga? Yaitu halaqah dzikir. Apa halaqah dzikir? Dalam riwayat majalisul ilm. Majelis ilmu. Kita di sini di dalam majelis ilmu, malaikat turun. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah fi man 'indah. Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah itu masjid. Mereka membacakan Al-Quran dan mempelajari apa yang ada di dalamnya di antara mereka, kecuali akan turun yaitu ketenangan, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang berjalan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa meniti satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Malaikat, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Malaikat meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena ridho, rela dengan apa yang diperbuat oleh orang yang menuntut ilmu. Ini para jemaah. Ya. Dan ternyata ilmu ini akan ditanya di alam barzakh dan juga dari kiamat. Menunjukkan pentingnya ilmu itu. Sebagaimana hadis Al-Bara bin Azib, kalau meninggal dua malaikat datang, didudukkan, ditanya, ya, man rabbuka, wa ma dinuka, wa ma ladzi bu'itsa fikum, wa ma ilmuka. Yang biasa kita tahu 3, ini 4 dalam hadis Al-Bara bin Azib, riwayat Imam Nasai, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Ya, dibawa juga hadis itu oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Thahawiyah. 4 ditanya ini. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa yang diutus kepadamu, yang diutus padamu, dan apa ilmumu? Apa jawabannya yang benar ilmu? Ya, qara'tul Qur'an wa amantu bihi. Aku membaca Quran dan aku beriman. Jadi ilmu Al-Quran. Ini para jemaah, bukan ilmu bisa menghilang tapi nggak bisa balik. Ya. Bukanlah ilmu kebal senjata tajam. Bukan ilmu ya kemudian sekali pelet 3 perempuan langsung melet, bukan. Ya, batu akik dilus-lus. Ya. Kalau batunya halus, tapi kalau akiknya kasar. Batunya akik, batu akik ada. Sampai Ustaz saya sama sama supervisor saya bawa cincin ini. Nanti konsumen customer langsung tunduk beli ini. Itu sales mobil, udah hilang ilmu salesnya. Pakai ilmu ngelus batu akik. Coba ini. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Nah, kita sholat tarawih, sholat Idul Fitr kemarin kita bahas. Supaya apa? Supaya ilmu dulu sebelum amal kita perbarui. Ini juga termasuk kontribusi dalam memperjuangkan dan membela agama Islam. Ya. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah ya kita harus berupaya. Kalau kita tidak bisa menjadi sarana untuk adanya majelis ilmu, ya kita yang nuntut ilmu. Nuntut ilmu. Apalagi bisa menjadi sarana, bisa menjadi fasilitator. Tapi jangan hanya menjadi fasilitator, juga menuntut ilmu. Para jemaah rahmati Allah, kita alhamdulillah ya di masjid seperti ini. Saya masih ada rekamannya, video di Afrika itu anak-anak belajar Quran duduk di tanah. Bahkan kamarnya itu terisi sampai 90 orang, kamar kecil. Terus tidak ada lemari, yang ada cuma bungkusan-bungkusan plastik dicantol-cantol. Anak kecil ngambil air sendiri. Tapi Masya Allah mereka membaca Quran, menghafal Quran, belajar ilmu. Apalagi ulama zaman dulu hanya ingin tahu satu hadis, berjalan dari Mekah ke Madinah hanya ingin tahu satu hadis, setelah itu balik lagi ke Mekah. Supaya apa? Dia tahu bahwa ada hadis Nabi yang belum dia tahu dan tahu ada di fulan, dia kejar. Seperti itu para jemaah. Dan luar biasa, kita sekarang fasilitas Masya Allah.
Ya, ada orang memperjuangkan Islam, ya, tapi terkadang tanpa sadar nilai-nilai agama Islam tidak dijalankan. Ya. Allahu Akbar, takbir. Di sini tauhid, di sini dua. Gimana ini? Ya. Mungkin juga istri nggak pakai jilbab untuk auratnya dan seterusnya. Nah ini para jamaah rahmati Allah. Ya, maka di sini ketika kita menuntut ilmu itu sudah kontribusi untuk membela agama Islam. Karena tiga ayat sudah di awal saya suruh untuk antum buka dan baca. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lamut ta'lil, dalam bahasa Arab lam ta'lil, liyudhhirahu, untuk dengan tujuan untuk apa? Untuk memenangkan di atas agama yang lain. Ternyata supaya Islam ini unggul, kita tahu ilmunya dan mengamalkan ilmu tersebut. Nah, coba diamalkan para jemaah. Ya, kita itu selalu ada kecenderungan kalau tidak bareng-bareng itu seperti tidak puas. Kalau tidak guyup seperti tidak puas. Harus guyup. Ya, turun ke jalan ya. Harus guyup begini. Ya. Ilmu dipraktikkan pribadi para jemaah, bersama dengan istri, bersama dengan anak. Karena masyarakat itu kan kita semua maklum, masyarakat paling kecil adalah keluarga. Paling kecil lagi adalah person pribadi. Nah, kalau pribadi semua takwa kepada Allah, ya sudahlah, insya Allah Allah Ta'ala selamatkan negeri ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sungguh kami buka ya berkah di langit dan bumi. Surat Al-A'raf. Kami buka berkah ya dari langit dan bumi. Ya. Akan tapi mereka ya, berdusta. Ya. Berdusta. Al-A'raf ayat 96. Ya. Mereka berdusta sehingga kami adab atas perbuatan mereka. Di ayat selanjutnya Allah berfirman, afa aminna ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Apakah mereka penduduk satu negeri, satu desa merasa aman dari bencana yang Allah turunkan di waktu malam ketika mereka sedang tidur? Sekarang kita lihat bencana di malam hari, banjir bandang, longsor, gempa sudah terjadi para jemaah. Awa amin ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk satu negeri itu merasa beraman dari bencana yang kami turunkan di waktu pagi sementara mereka sedang bermain? Dan sudah banyak terjadi para jemaah. Kalau kita ingin dapat barokah, hujan yang turun lebat menyuburkan tanah, bukan membuat longsor, banjir bandang. Apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Iman dan takwa. Iman ilmu, takwa amal. Bagus dan baik kita memikirkan skala yang lebih luas dari kaum muslimin, dan itu harus. Tapi menjadi tidak baik kalau kita berpikir luas untuk kaum muslimin, tidak pernah berpikir untuk dirinya. Seharusnya ketika memikirkan untuk kaum muslimin, untuk kepentingan dia nanti di hadapan Allah. Artinya ikhlas, bukan karena heroik, bukan karena ingin dipuji dan dipuja, tapi ingin mendapatkan balasan di sisi Allah SWT. Ini para jemaah. Nah, artinya di sini kita punya kewajiban untuk mempelajari ilmu. Ilmu apa yang harus dipelajari? Sebagaimana perkataan Ibnu Abil Is dalam syarah Al-Aqidah Tahawiyah, syaraful ulum bi syarafil ma'lum. Mulianya ilmu tergantung ilmu yang dipelajari. Tergantung mulianya ilmu yang dipelajari. Ketika kita mempelajari zat yang maha mulia yaitu Allah, maka ilmu yang paling mulia adalah ilmu tauhid.
Ya namanya kebetulan saya ngajar juga di sini tauhid, ya nggak ada salahnya saya nawarkan produk saya, ya. Tapi dagangan saya dengan Allah Taala di sini, ya. Ya di sini setiap pekan pertama, ketiga, ya, sudah pernah diumumkan hari Sabtu pada maghrib di masjid kita ini kita bahas yaitu Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Masya Allah isinya. Umum, kajian umum, bukan kajian khusus para jemaah, umum. Ya, semua bisa hadir. Semua boleh hadir, Bang, diharapkan hadir. Seandainya di situ ada perkara yang barangkali tidak sesuai, tidak cocok atau tidak sama dalam memahami satu persoalan, diskusi kita. Saya terbuka. Nah, itu. Tapi yang pasti upaya mempelajari ilmu yang paling mulia dalam mempelajari zat yang paling mulia yaitu tauhid, ya kita coba berusaha untuk mengkaji itu. Nah ini para jemaah, ya sekaligus saya mengundang antum Sabtu pertama dan ketiga pada maghrib. Insyaallah ba'da Id kita akan mulai lagi. Ya. Nah ini para jemaah. Nah kalau sudah ilmu tauhidnya dipelajari dengan benar, ya insyaallah yang lain akan mengikuti. Karena ketika seorang itu sudah menyatakan sebagai hamba Allah, ya tentu dia akan siap untuk diatur oleh yang dia akui, ya, sebagai Rob, sebagai ilah. Lihat bagaimana Nabi mendidik para sahabat. Begitu hebatnya akidah yang ditanamkan oleh Nabi kepada mereka. Batu besar yang panas di tengah padang pasir menimpa dadanya Bilal yang keluar ahad-ahad. Nah kita masih belum seperti itu. Kita masih dikatakan kambing, ya, masih dikatakan kebanjiran, atau mungkin sekarang ini teroris dan sebagainya. Itu biasalah semua begitu. Tapi kita harus istiqomah, ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang ujian yang menimpa kalian seperti orang-orang sebelum kalian? Masatumul ba'sa wad-dharra, mereka itu dikucilkan, mereka itu digebuk, mereka diusir, bahkan juga dibunuh. Wazulzilu, sampai mereka goncang. Hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu mau, sampai Rasul dan orang beriman karena begitu beratnya ujian mengatakan kapan pertolongan Allah datang. Ingat, pertolongan Allah itu dekat. Nah, mari kita berada dalam suasana ilmu, suasana amal. Masih diberikan kemudahan. Paling ujian-ujian tidak seberapa dibandingkan dengan yang dialami oleh orang-orang terdahulu para jemaah. Ya. Kita menuntut ilmu, diberikan kemudahan, tempat, diberikan kesempatan, umur, waktu luang. Ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu kontribusi untuk apa? Membela agama Islam. Dan kalau kita membela agama Islam dengan ikhlas, Allah Ta'ala akan bela kita. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah tolong kalian, ya, dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian, ya. In tansurullah, surat Muhammad ayat yang ke-7. Surat Muhammad ayat ke-7. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Loh, kok agama Allah perlu ditolong? Dengan cara apa? Ya tadi, ilmu amal. Ilmu amal. Dan itu sudah dibuktikan oleh para pendahulu kita, Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, dan seterusnya. Para sahabat, hadis siapa? Bukhari, dari siapa? Abu Hurairah. Hadis siapa? Muslim, dari siapa? Aisyah. Hadis apa? Abu Dawud, dari siapa? Hudzaifah bin Yaman, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini para jemaah. Nah, kita barangkali secara personal, ya, kembali kepada keluarga, istri, jadi istri yang solehah, anak yang soleh, ya.
Karena istri solehah seperti yang pernah saya sampaikan, rizki itu tidak harus berupa duit. Man razaqahullah imra'atan solihatan faqad anahullah bi syatri dini falyattaqillah bi syatri tsani wa fi riwayah bi syatri baqi. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah berupa istri yang solehah, maka Allah telah tolong separuh dari agamanya. Ya. Ini para jamaah rahmati Allah. Ada juga surat mengatakan Al-A'raf 96, seandainya penduduk negeri, desa atau kota beriman bertakwa pada Allah Ta'ala, kami buka berkah dari langit dan dari bumi. Nah sekarang kalau secara personal dengan keluarga, insya Allah dimudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dari semua masalahnya, diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Enggak Ustaz, saya sudah tinggalkan yang haram ini, saya tinggalkan ini yang enggak benar, saya sudah hijrah, kok semakin terpuruk. Sabar. Karena memang perjuangan perlu pengorbanan. Ya, perjuangan perlu pengorbanan. Sehingga apa para jemaah, di dalam kita kehidupan sehari-hari ini ya, hendaklah yakin akan murahnya Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Tidak mungkin Allah menentukan sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya untuk kita semua. Yang penting kita sudah mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah tertuang dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Nah, tinggal kalau kita mau membela agama Islam, ya berarti kita harus menuntut ilmu, belajar ilmu. Ya. Dan ilmu dimaksud Al-Quran, As-Sunnah, perkataan para sahabat. Itulah para jamaah rahmati Allah. Akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam segalanya. Kalau tidak, mengambil dari apa? Dari akal. Quran dipahami dengan akal. Ada hadis Nabi dhaif ya, cuman maknanya tidak salah. Man qala fil Quran bi ra'yihi falitabawwa maq'adahu minan nar. Dibawa oleh Ibnu Katsir dalam muqaddimahnya. Hadis Tirmidzi, tapi hadis itu lemah. Barang siapa bicara Quran dengan akalnya, silakan ambil bagian dari neraka. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan laukana dinu birra'yi lakana asfalul khufi aula bil masimin min a'lah. Seandainya agama semata-mata akal, maka bagian bawah sepatu lebih pantas diusap daripada bagian atas. Buang angin yang dibasuh wajah, bukan bagian belakang. Nah, berarti agama itu bukan semata-mata akal, tapi agama masuk akal. Kalau belum bisa diakali, ya, maksudnya belum bisa memahami, berarti akal kita yang belum sampai ke sana. Jangan nuduh ayatnya, tuduh akal kita. Ya. Ada orang memahami agama dengan perasaan, dengan perasaan. Pernah saya baca satu buku. Ya, orang ini ahli ibadah. Kemudian suatu saat dia membunuh seekor tikus tanpa sengaja. Dengan penyesalannya, ya, dan menganggap pakai perasaan, ini makhluk Allah, kenapa saya terbunuh? Akhirnya ambil seutas tali, diikat dan digantung di lehernya sebagai bentuk penyesalan, bangkai tikus. Tentu ini tidak benar pakai perasaan. Ibadah tidak bisa pakai perasaan. Ibadah tidak bisa pakai akal. Ya. Perasaan saya kalau sholat ada orang Allah. Ada juga Allah. Pakai perasaan. Kenapa? Di sini kan lambung. Lambung itu tempat makanan. Makanan tempat nafsu. Maka kita tekan. Nah, bisa. Pakai perasaan dari mana? Di atas dada, tapi juga enggak sampai begini juga, enggak juga. Ini keterlaluan begini, ya. Nah, berarti apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Soalnya kalian sebagaimana kalian aku sholat. Berarti kita perlu belajar. Khudu anni manasikakum, ambil manasik haji kalian dari aku. Berarti kita perlu belajar sebelum haji. Makanya para ulama menyebutkan
Hukumnya wajib untuk pelajari ilmu yang akan dipelajari. Seperti mau bisnis, Umar bin Khattab mengatakan, kalau belum tahu bisnis jangan masuk pasar. Tapi sekarang nggak mungkin, semua masuk pasar. Akhirnya apa? Yaitu penipuan, kecurangan terjadi para jemaah. Ya. Nah di sini ini pentingnya kita untuk ilmu segalanya sebelum kita berbicara dan sebelum kita berbuat. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra ayat 17. Jangan kalian berpendapat atau bicara yang tidak mengerti ilmunya. Karena penglihatan, pendengaran dan akal dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Akibat berbicara tanpa ilmu fatal. Ya, bukan hanya sesat dan menyesatkan, tapi bisa mati dan mematikan. Dalam hadis disebutkan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u 'anil ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ya. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari dada-dada hambanya ini dengan sebenarnya, tapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak ada seorang alim pun, maka manusia mengangkat ru'usan juhala. Ini bahasa Nabi, orang-orang bodoh sebagai tokoh. Ru'usan juhala. Ya, fasu'ilu, lalu ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin, lalu berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Bahkan bukan hanya sesat dan menyesatkan, tapi bisa mati dan mematikan. Apa contohnya yang mati? Yang bertanya yang mati. Ya. Atau yang ditanya yang mati. Ya, yang bertanya dan mematikan yang bertanya. Yang ditanya yang mati contohnya apa? Ada orang membunuh 99 orang. Hadis itu sahih, ada di Riyadhus Shalihin, boleh dibaca. Ya, di kitabnya ya, bukan di masjid ini. Jangan salah paham. Kitab Riyadhus Shalihin, antum cari di situ. Ada orang membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin tobat. Bertanyalah kepada orang tidak berilmu, tapi dia ahli ibadah. Nah, ini terjadi pada zaman kita. Kalau ada orang rajin ke masjid, rajin sholat, rajin ibadah, disebut apa biasanya? Wah, dia so apa biasanya? So alim, ya. Wah, dia alim dia. Bukan alim itu, abid. Ya, dalam bahasa hadis ada, ya. Ya, alim dan abid dibedakan. Ya. Nah, ini kita lanjutkan dulu. Ketika bertanya kepada seorang ahli ibadah, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah saya diterima tobat saya? Tidak bisa kamu, sudah terlalu banyak. Ya sudah, kalau gitu tak bunuh sekalian, dibunuh jadi 100. Yang berfatwa yang mati. Karena berfatwa tanpa ilmu. Fadlul alim 'alal 'abid kafadlul qamar 'ala sairil kawakib. Nabi bersabda, fadlul alim, keutamaan orang berilmu, alim, 'alal 'abid, terhadap dibandingkan dengan seorang ahli ibadah, seperti keutamaan cahaya bulan purnama dengan cahaya bintang. Ini yang ditanya ahli ibadah, abid, bukan alim. Akhirnya apa? Ya, menyesatkan. Akibatnya apa? Yang mati yang ditanya, tak bunuh sekalian, tak pateni pisan, genep 100 mati. Yang mati adalah yang berfatwa para jemaah. Ada lagi yang bertanya, terjadi pada masa sahabat. Dia junub, bertanya pada kawan-kawannya, saya junub nih, sementara kepala saya luka, boleh saya tayamum? Oh tidak, kamu harus mandi. Mandi dia, infeksi, mati. Siapa yang mati? Yang bertanya. Tadi yang mati, yang ditanya. Jadi bukan hanya sesat dan menyesatkan, tapi apa? Mati dan mematikan. Ribut sampai kepada Nabi. Apa kata Nabi? Qatalahumullah.
as-su'al. Ya. Semoga Allah membunuh mereka, membinasakan mereka yang menjawab tanpa ilmu. Bukankah obat dari tidak tahu itu adalah bertanya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah ini para jemaah. Jadi kalau kita berbicara tanpa ilmu, bukan hanya sesat dan menyesatkan, tapi bisa mati dan mematikan. Bom-bom bunuh diri terjadi, fatwa-fatwa, syahid tapi sangit. Ya, bagaimana? Itu panjang kalau kita bicara itu. Para jamaah rahmati Allah, jangan kita selalu menjadi korban karena tanpa ilmu. Ya. Kalau kita berbicara ilmu, itu apa? Quran, sunnah, perkataan sahabat, memahami Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dulu pasukan Khawarij 12.000 keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib karena dianggap Ali dan Muawiyah ini berhukum dengan hukum manusia, karena mengirim Amr bin As dan mengirim siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Langsung mengangkat, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. 12 pasukan. Ini hadis riwayat Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf, dalam musannafnya. Akhirnya apa? Habrul ummah, turjumanul Quran, kata Abdullah bin Mas'ud, ni'ma turjumanul Quran Abdullah bin Abbas. Sebaik-baiknya pentafsir Quran adalah Ibnu Abbas. Izin kepada Ali bin Abi Thalib, tolong salat zuhur ya ditunda agak siang. Nah setelah itu saya minta izin untuk ketemu sama mereka. Diizinkan sama Ali bin Abi Thalib, bertemu dengan 12 pasukan ini yang sudah terhunus pedang keluar dari Ali bin Abi Thalib. Ditanya, apa yang kalian persoalkan? Yang satu tidak mau bicara sama Abdullah bin Abbas. Kenapa? Orang Quraisy banyak ngomong, udah gak usah dihiraukan. Itu. Terus yang lain, karena orang Khawarij itu orang tawadu, sehingga kita, kata Nabi, akan meremehkan sholat kalian dengan mereka, puasa dengan mereka. Tapi mereka baca Quran sampai kerongkongannya. Keluar dari Islam seperti anak busur keluar dari panahnya. Ya, anak panah keluar dari busurnya, kebalik, maaf. Itu. Ya. Akhirnya Ibnu Abbas pakaian bagus. Apa ini pakaian bagus? Mau apa kamu? Oh, seakan-akan pakaian bagus itu sebuah kemewahan dan kesombongan. Tapi ada yang ini kan termasuk kerabat Nabi. Apa maunya? Ya udah, kesempatan Ibnu Abbas. Ini tokoh-tokohnya. Ada yang mengatakan ini banyak ngomong orang Quraisy ini, banyak debat. Yang satu, bahkan bagus, mau apa? Yang satu melihat kerabat Nabi, mereka masih cinta pada Nabi. Diajaklah dialog. Sampai Ibnu Abbas, apa yang kalian persoalkan? Ada apa? Ada berapa hal? Baik, sebutkan satu-satu. Ada 3 para jemaah. Mudah-mudahan saya masih ingat. Ya. Apa? Kalau bisa saya jawab, kalian mau rujuk? Iya, siap. Nah, siap rujuk. Gentle. Ya, gentle. Akhirnya apa? Ini berhukum pada manusia, sementara tidak hukum Allah Ta'ala. Apa kata Ibnu Abbas? Kalian ingat firman Allah, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila suami istri itu khawatir bercerai, berpisah, ambil hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak istri. Coba ini urusan perempuan, kata orang Arab, ya. Orang Arab bilang perempuan, ya, ini berhukum pada manusia, apalagi hukum masalah darah kaum muslimin, sehingga terjadi arbitrase antara Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Mantuk-mantuk. Bagaimana? Terima, gentle. Apalagi yang kedua. Terus kalau yang lain, riwayat yang lain disebutkan urusan ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatala minkum muta'ammidan fajazauhu mithla ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlin minkum. Wahai orang beriman, kalau kalian sedang ihram jangan berburu. Barang siapa sengaja membunuh binatang buruan, dia harus bayar dam. Ya, misalkan marmut, apa marmut itu? Kelinci, ya, kelinci. Maka damnya apa?
yang menentukan, yahkumu, menghakimi, menghukumi, zawai adli minkum, orang yang punya keadilan di antara kalian. Ini urusan kelinci Allah Ta'ala serahkan pada manusia, apalagi ini urusan darah. Ada lagi, terima dia, gentle. Kalau yang dulu gentle, sekarang banyak kurang gentle. Akhirnya apa lagi ya, yaitu Ali bin Abi Thalib, dia mencoret sebagai Amirul Mukminin. Kalau bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Ya, mudah, sederhana itu dalam menyimpulkan persoalan. Baik, kalau bisa saya jawab bagaimana? Terima. Akhirnya disampaikan. Dia ngikuti Nabi. Dulu Nabi ketika perjanjian Hudaybiyah, ketika menulis Muhammad Rasulullah, orang musyrik Quraisy tidak terima. Kalau kamu memang sebagai Rasul, ngapain kita bikin perjanjian? Kalau kami percaya kamu sebagai Rasul. Akhirnya Rasulullah tanazul, mengalah. Sudah, dari Muhammad bin Abdullah. Sama dengan Ali. Terima. Ya, terima. Kemudian yang tiga apa lagi? Dia berperang, tapi kok tidak mengambil wanitanya sebagai sabaya, sebagai tawanan perang yang boleh diambil. Apakah kamu mau di situ ada Ummul Mukminin, ada Aisyah radhiyallahu taala anha? Kena lagi, terima. 12.000. Memang dalam riwayat angkanya itu beda-beda. Ya, yang saya baca di riwayat Abdul Razzaq, di Musnad Abdul Razzaq, dibahas oleh Syekh Ali Hasan ya, bahwa itu 12.000. 6.000 rujuk, 6.000 tetap. Nah, tapi lumayan. Modal yang tadinya 12.000 hilang, balik separuh. Modal balik separuh. Dengan apa? Dengan ilmu para jamaah. Makanya Allah berfirman, wajahidhum bihi jihadan kabiro. Perangilah mereka dengan dengan apa? Dengan Quran. Oh, perang kok dengan Quran? Jihad dengan Quran. Silakan buka, nanti tolong bacakan. Wajahidhum bihi jihadan kabiro, yaitu surat Al-Furqan ayat 52. Ya. Ayat 52. Tolong silakan Al-Furqan ayat 52. Ya, ada mikrofon, kasih mikrofon. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjihadlah menghadapi mereka dengannya, yakni Al-Quran, dengan semangat jihad yang besar. Antum sebagai tuan rumah kasih kepada yang lain, nanti dikira rekayasa antum. Kasih. Iya, siapa yang dapat surah Al-Furqan ayat 52? Tolong dibaca Al-Furqan 52 ya. Silakan. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengannya, yaitu Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar. Berjuanglah, wajahidhum, jihadilah mereka, wajahidhum, jihadilah mereka, bihi, dengannya. Dengan apa? Dengan Quran. Apa maksud Quran dilempar-lempar? Dengan apa? Dengan ilmu, dengan hujjah para jamaah. Dengan ilmu, dengan hujjah. Maka di sini Bapak Ibu, saudara sekalian rahmati Allah, ya, mungkin masih ada ibu-ibu, ilmu. Ya. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Memang para jemaah sepertinya ya, nama sepertinya bukan berarti benar. Sepertinya tidak memberikan perubahan. Tapi ingat, ketika gerakan ilmu itu begitu gencar, masjid ramai dengan sholat berjamaah. Ya, yang dulu tandus sekarang subur. Apa? Jenggot bertumbuhan. Dulu ngejek jenggot karena tidak tahu dianggap teroris sudah banyak. Oh, ternyata dari Nabi. Karena dia tahu. Ya, yang banyak kebanjiran, ya, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas.
Dan itu dengan sadar, bukan dengan paksaan. Kenapa? Karena ilmu. Yang dulu pakaiannya tidak tutup aurat para perempuan, sudah banyak tutup aurat sekarang. Kenapa? Karena ilmu para jamaah. Berubah pelan, tapi pasti. Maaf, jangan selalu menjadi, maaf ya, bahan permainan orang-orang pecundang. Ya seperti kemarin Makassar kan bahan permainan semua. Jadi pecundang terus. ISIS permainan semua. Udah ngaku itu. Istrinya Clinton, siapa itu? Hillary. Itu kita yang bikin gitu. Ya. Terlepas dengan apa namanya? Grand masternya siapa, Allahu a'lam bishawab. Yang pasti ya jangan kita selalu terkecoh. Oleh karena itu kata Al Hasan Al Basri, inna hadhil fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Fitnah itu kalau sudah mau datang tercium oleh mereka yang punya ilmu, kalau sudah lewat baru ketahuan oleh orang-orang yang tidak punya ilmu. Oh ternyata begitu ya. Oh ternyata, oh sudah terlambat. Ini para jemaah. Oleh karena itu dengan ilmu, perubahan pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Mau dengan ilmu. Makanya 3 surat saya sebagai pedoman di sini. At-Taubah ayat berapa tadi Pak? 33. Terus Al-Fat ayat 28, As-Saff ayat. Ini dengan ilmu bermanfaat. Silakan buka tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Yang maksud dengan petunjuk adalah al-ilmu an-nafi'. Agama yang hak adalah al-amal as-shalih. Tadi sudah definisi ilmu dengan sedikit keterangan ya terkait dengan masalah ilmu ini para jamaah. Ya. Oleh karena itu, mari kita tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Kalau anak-anak ya mungkin sudah beda lagi. Orang mengatakan mengukir mengukir di atas menuntut ilmu waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Menuntut ilmu waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Gak masalah Pak, yang penting tetap mengukir. Ya gak ada masalah. Ya saya pernah bertanya kepada seorang alim, Syekh Ali Hasan. Ya, saya tanya sama beliau, orang sudah usia lanjut menurut ilmu bagaimana? Langsung disampaikan satu cerita nyata. Orang India haji ketemu sama ulama hadis dari Mesir. Orang dia ini ngomong, saya bisa nggak belajar hadis? Kenapa tidak? Bagaimana caranya? Ya udah belajar bahasa Arab. Kalau yang tanya 20 tahun, ya mungkin masih mendingan. Ini 60 tahun. Yang tanya umur 60 tahun. Ternyata apa? Allah Ta'ala kasih taufik. Dia belajar bahasa Arab, dibuka, belajar hadis sampai bisa mensyarah hadis dan membuat kitab hadis 12 jilid. Itu beliau yang cerita. Saya tanya. Nah ternyata juga di zaman dulu seperti Soleh bin Kisan, muridnya Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri, lebih tua. Ya. Al-Imam Al-Kisai belajar nahu sorof gak bisa, putus asa. Akhirnya apa? Dia duduk melihat ada semut, bawa makanan, jatuh lagi, bawa lagi jatuh. Berhasil. Akhirnya jadi itu ambil pelajaran. Jadi imam. Pertama imam nahu, yang kedua imam qiraah. Al-Imam Al-Kisai. Ada lagi imam yang lain. Imam Nahrawi, Pak Menteri ya. Jadi para jamaah rahmati Allah, kalau kita ingin memperjuangkan Islam, kontribusi talabul ilm. Ya. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Ya, apa definisi amal ini para jamaah? Ya, ini saya terakhir. Amal itu adalah disebutkan ketika di akhir surah Al-Kahfi,
Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika menjelaskan ayat ini, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah dan beramal soleh dan syirik dan jangan menyekutukan Allah dalam ibadah. Apa kata Ibnu Katsir menukil perkataan Fudail bin Iyad, innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban la yuqbal wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban wal khalis an yakuna lillah was sawab an yakuna ala sunnah. Amal itu jika dikerjakan dengan khalis tapi tidak sawab tidak diterima oleh Allah. Dan jika dilakukan dengan sawab tapi tidak khalis juga tidak diterima. Sampai amal itu dikerjakan khalis dan sawab. Apa khalis? Lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, sawab sesuai dengan sunnah. Karena banyak orang mengatakan ini amal soleh, yang lain mengatakan bukan, gak ada tuntunan itu. Jadi amal soleh harus kembali definisi tadi, sebagaimana definisi Al-Fudail bin Iyad. Kalau ingin tahu, ya sandarnya ke ilmu, ada tidak dasarnya, ada tidak dalilnya. Mari kita semua bersemangat para jemaah. Ya, sekali lagi saya tawarin tempat ini. Ya, namanya promosi kan enggak masalah kan? Sah-sah saja, Pak ya. Ya, boleh-boleh saja. Silakan terbuka kajian di sini, ada kajian Bulughul Maram, ada kajian tafsir Quran, ya, ada tahsin sama anak-anak. Anak-anak di sini saya bilang, ini sudah 3 tempat ini, 3 tingkat. Jangan sampai sepi di atas. Alhamdulillah ini baru kelar sudah diisi dengan kegiatan. Sementara di sini setiap kolom ini ada majelis, ada halaqah Quran. Ya, setiap kolom ada halaqah Quran ini, Pak. Bisa dilihat ya, setiap pada subuh, pada asar, pada anak kecil-kecil udah berani untuk disiplin ngantri setoran hafalan Quran. Ini baik warga di sini maupun di luar. Nah, ini bagaimana lantai 2, 3 juga terisi. Ini sehingga yang musinin yang nyumbang pahalanya ya, lebih banyak mengalir. Alhamdulillah ya, pas Ramadan nih semua terisi ini ya, sampai baru lampu dipasang pas antum itikaf itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti juga demikian, sudah penuh, sehingga apa, makmur masjid kita dengan ilmu dan amal. Yakin, pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Ingat, sekarang Anda umur berapa? Kita umur berapa? 30, 20 akan datang 50. Lihat bagaimana 20 akan datang. Kalau mau ke belakang, 20 tahun yang lalu. Ya. Maaf sekali. Saya dulu sampai minta saya untuk ikut daurahnya Syekh Ali Hasan. Saya mau kayak gitu. Qadarullah dalam perjalanan saya bisa duduk di samping beliau di Istiqlal ya, untuk menyampaikan apa sebagai ini, dan juga beberapa kali di hotel ya, jadi ketua panitia. Artinya apa? Yaitu perubahan nyata. Apa? Dengan ilmu. Meskipun tidak seberapa, tidak ada apa-apanya perkara. Dan boleh lihat 20 tahun akan datang, kalau ikhlas yang mengelola majelis Quran, kalau benar-benar untuk Allah Ta'ala, lihat apa 15 tahun akan datang. Tapi kita semua harus komitmen dengan keikhlasan, agar anak-anak kita sebagai pelanjut itu nanti akan selalu ya, seperti yang disebut Nabi, innallaha la yarfa'u ad-darajata li'abdis salih fil jannah fayaqulu ya rab anna li hadhihi fayuqal biistighfari waladika laka. Allah mengangkat derajat hamba di surga. Hamba ini heran, ya Allah, ini untuk saya, ini dari mana ya Allah? Dijawab, ini adalah istighfar yang dimintakan anakmu untukmu. Artinya anak tersebut selalu seiring dengan ilmu dan amal. Mudah-mudahan bermanfaat para jemaah, dan mari kita semua komitmen, semoga kita semua yang membangun masjid ini ya bisa kita pertanggungjawabkan untuk kita makmurkan. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa atuz zakah. Ya.
Sesungguhnya orang yang memasjid Allah adalah orang yang beriman pada Allah dari akhir, menegakkan sholat, ya, dan mereka mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mungkin ya barangkali ada pertanyaan. Silahkan kalau ada. Ya, seperti kemarin ada diskusi, kalau memang ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak, ya jangan dipaksakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, baik. Adapun pertanyaan antum terkait ada yang masih muda dari mereka yang menyeru kepada perbuatan bid'ah tidak ada tuntunan dari Nabi diwafatkan. Ada ulama sudah sampai tua-tua. Ya. Nah, itu sebenarnya hanya per kasus saja. Tapi penjelasan ayat hadis tersebut yang saya sama tadi bahwa ya ilmu dicabut oleh Allah Ta'ala itu bukan dicabut kemudian dihilangkan, tapi dengan cara diwafatkannya ulama. Sehingga saya mendengar langsung seperti seorang ulama ya, Profesor Dr. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, beliau di Madinah, dia mengatakan di waktu daurah, begitu menyesalnya kami ketika masih berada di samping Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, ya, karena mungkin di saat itu kurang memanfaatkan kesempatan berjumpa untuk menyampaikan atau menanyakan perkara-perkara. Nah, sekarang sudah tidak ada. Nah, seperti itu, ya. Artinya para ulama yang benar ilmunya di dada. Laisal ilmu fis sutur walakinnal ilma fis sudur. Ilmu bukan berada di catatan tulisan-tulisan di buku-buku, tapi ilmu berada di dalam dada. Dan mereka-mereka itu seperti itu. Para ulama tidak seperti kita, saya kita dai kacangan lagi, daripada tidak ada ya, tidak ada rotan, tidak ada apa namanya? Tidak ada apa? Tidak ada rotan akar pun jadi gitu. Ya, seperti itulah. Nah, tapi mereka kalau sudah mereka diwafatkan seperti Syekh Muhammad bin Sulaiman disebut sebagai faqihuz zaman. Bahkan buku-buku yang sekarang ada itu semua adalah ceramah beliau. Jadi buku, ceramahnya itu buku gitu. Dalam cara ngomong beliau seperti itu. Sampai beliau juga mengatakan beliau mengatakan ulama dulu, kata beliau ini dalam Syarh Usul min Usul. Ulama dulu ngomong satu baris dua baris itu mengandung sekian halaman. Tapi orang sekarang ngomongnya sekian halaman, kalau diteliti cuma sekian baris intinya. Ngomong ya banyak anak kalimatnya. Orang udah tertegun, masya Allah. Ya, udah banyak anak kalimat. Betul, gibir juga iya. Ya,
Anak kalimat yang dibolak-balik di pojok sana, pojok sini kan. Nah, itu yang ulama. Ya. Sehingga apa? Ya kita lihat banyak mereka bikin prosa atau bikin syair-syair dalam bentuk syair, di mana kalau disyarah sekian banyak halaman-halaman. Lah, orang-orang seperti itulah kalau Allah Ta'ala wafatkan, ilmu itu hilang dengan diwafatkannya para ulama. Ya. Tapi kalau antum sebut itu per kasus, mungkin kebetulan ada yang masih muda meninggal, kebetulan, nah itu per kasus. Imam Nawawi meninggal 45 tahun, belum kawin. Ya, Ibnu Taimiyah juga meninggal sampai belum nikah. Kita tidak tahu udzur-udzur para ulama tersebut. Tapi karyanya sampai sekarang kita rasakan. Ya, menunjukkan apa? Keikhlasan mereka. Namanya keikhlasan ini sangat penting para jemaah. Mari kita semua minta pada Allah Ta'ala, karena ikhlas itu berat. Ya, supaya pembinaan terhadap masyarakat, anak-anak bisa tumbuh berkembang dengan sebaik-baiknya. Nah, itu yang perlu kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sedikit, mudah-mudahan berkah. Meskipun sedikit, mudah-mudahan kebaikan. Nah, itu. Nah, kira kita bisa melihat bagaimana 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Nah, sekarang ma'had sudah banyak, masjid sudah banyak, orang-orang sudah, anak-anaknya yang dulu bapaknya ngaji, anak-anaknya sekarang di Madinah, ya, di Libya. Yang nanti cucu-cucunya beda lagi, terus berkembang dengan ilmu ini, dengan amal. Dengan sendirinya ada perubahan. Dulu ini asing banget. Dulu orang kawin 2 asing, sekarang sudah biasa. Kawin 3, 4 sudah biasa sekarang. Ya. Dulu orang jenggot asing, cingkrang asing. Ya. Makanya Nabi bersabda apa? Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang pertama asing. Suatu saat akan asing, berbagilah dengan asing. Tapi ketika nanti ilmu sudah merata, insyaallah para jemaah, oh ternyata orang-orang ini maunya baik, tidak tujuan eksklusif, tidak tujuan keras, kasar, tidak ada. Kita ingin sebagaimana keadaan sunnah. Adapun yang mereka salah, ya sampai ngebom sana, ngebom sini, ya diluruskan. Karena pemikiran, ada pemikiran. Seperti tadi Ibnu Abbas, 6.000 tobat, rujuk, lumayan separuh. Itu dengan ilmu, bukan dengan kekerasan, nggak bisa. Mereka siap keras. Tapi kalau dipatahin argumen, hidayah di tangan Allah SWT. Itulah ilmu para jemaah. Adapun tadi antum kasus, itu per kasus saja. Sebab sebaliknya juga ada yang sampai umur panjang, orang-orang yang berada dalam kesesatan banyak. Kemudian juga orang baik, umurnya pendek juga banyak. Demi itu kasus. Ulama yang umurnya panjang-panjang juga banyak. Imam Nawawi 45 tahun, karyanya Masya Allah. Ya. Imam Syafi'i ya 50 sekian tahun. Yang kontemporer yang muasirin saya bin Bas 80-an. Saya 80-an. Begitulah. Ya. Yang kedua tadi, apa pertanyaan kedua? Kedua ya, fenomena yang terjadi, apakah ini caranya Allah untuk menyelamatkan agama Islam ini agar kembali kepada ilmu yang benar? Iya. Sesuai yang tadi disampaikan Ustaz. Iya. Iya. Adapun agama ini ya, maka memang sudah dijaga oleh Allah SWT. Pertama, Al-Quran mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang akan menjaganya. Juga Nabi bersabda, La tazadu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti Allah bi amri. Atau kama qala sallallahu. Akan senantiasa ada sekelompok manusia yang akan membela kebenaran ini. Ya tidak akan
tidak akan pernah bisa memadaratkan mereka, celaan dan cacian mereka sampai Allah mendatangkan urusannya. Imam Ahmad mengatakan itulah ahli hadis dan senantiasa ada, termasuk hadis ya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu yanfa'uhu tarifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu ini akan senantiasa dibawa pada setiap generasi oleh orang-orang yang adil untuk membantah orang-orang yang merubah agama ini, dan juga orang-orang bodoh yang mentakwil agama semaunya. Ini sudah diberi oleh Allah Ta'ala generasi dan terus akan ada. Ya, makanya kita harus berada di bagian yang membela agama Allah Ta'ala, bukan sebaliknya. Nah, tinggal bagaimana kita minta pada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Kalau kebenaran itu pasti umum, seperti kita pengajian ini umum. Silakan bisa dikritik, bisa diprotes. Tapi kalau pengajian itu tanda kesesatan, kalau sembunyi-sembunyi, ya jangan ada yang tahu, sembunyi sana, sembunyi sini. Pasti kata Umar bin Abdul Aziz, kalau ada orang bicara agama sembunyi-sembunyi, pasti di situ ada kesesatannya. Nah, itu. Nah, agama dijaga. Imam Ahmad terbuka. Imam Ahmad ketika fuqaha Baghdad tidak setuju dengan pemerintah Khalifah Al-Ma'mun yang mengatakan Quran makhluk, datang fuqaha Baghdad. Fuqaha ini siapa? Para ulama, punya masa, tidak bawa masanya. Tapi musyawarah dengan seorang yang punya ilmu. Apa kata mereka para fuqaha? Ini Al-Ma'mun mengatakan Quran makhluk. Apa kata beliau? Ingkar dengan hati kalian. Jangan pecah belah kaum muslimin, jangan tumpahkan darah kaum muslimin. Akhirnya yang menjadi korban siapa? Imam Ahmad. Beliau ditarik sama keledai pingsan. Tetap mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Sampai dipenjara, sampai dicambuk. Akhirnya Allah berikan pertolongan. Ahmad ketemu Ahmad, satu Ahmad bin Hambal ahli sunnah, satu Ahmad bin Abi Duat Mu'tazilah. Ya, kalah debat dengan ilmu, tahu dialognya. Ya, di depannya Al-Wathiq. Apa kata Imam Ahmad? Berdasarkan pemahaman salafus soleh. Apakah yang kamu seru yaitu Quran makhluk itu diajarkan Nabi? Tapi gentle ini. Mu'tazilah itu gentle. Enggak. Apakah itu yang diajarkan dia diajak oleh Abu Bakar? Enggak. Apa itu diajak oleh Umar? Enggak. Utsman, Ali? Enggak. Ya luka bin luka katanya. Kalau begitu dua kemungkinan. Entah mereka Nabi dan para sahabat tidak tahu dan tidak disampaikan, mustahil, enggak mungkin itu. Apalagi mereka tidak tahu, kamu yang tahu. Dua kemungkinan. Mereka tidak tahu, tidak disampaikan, enggak mungkin. Atau kamu yang tahu, hebat kamu, mereka tidak tahu. Akhirnya apa? Al-Wathiq begini. Saya bilang, benar juga orang tua ini. Benar juga orang tua ini. Sambil masuk ke ruangan, benar juga orang tua ini. Akhirnya apa? Suruh bebasin Imam Ahmad. Kasih uang 400 dinar, suruh pergi. Dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan pemahaman salafus saleh. Apakah begitu Nabi memahami? Apakah Abu Bakar, Umar, Utsman Ali memahami? Pemahaman. Enggak katanya. Gini. Ya. Ibu ulama. Hanya dengan itu. Ya, akhirnya apa? Selamat akidah kaum muslimin. Sampai sekarang kita mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ya. Baiklah. Barangkali sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila selama ini para jemaah ya mungkin sudah berakhir, sudah hari-hari besok 29 ya, barangkali kurang pelayanan dari panitia. Jadi saya mungkin terlalu banyak ngomong, mohon dimaafkan. Ya, mungkin mau amal setiap hari banyak kurang berkenan satu sama lain, tolong saling memaafkan satu dengan yang lain. Jangan nunggu hari raya minta maafnya. Segera kita melepas ya, sehingga kita tidak punya tanggungan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sampai di sini kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.